warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan hadir pada hari ini di ruangan ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Eka Fitriani SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana Bapak Ibu keadaannya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah semuanya pada pagi hari ini sudah sarapan? Sudah. Jadi semangat ya belajarnya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif. Sebelum kita masuk ke pengertian dari budaya positif, ya Ibu. Sikap yang menunjukkan perilaku yang baik. Sikap atau perilaku yang baik. Itu bisa kita masukkan ke budaya positif. Ada lagi? Ya Bu Dahlia tadi. Tepat waktu juga kita bisa masukkan ke budaya positif. Baiklah, di sini ada pengertian budaya positif ya. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Itu yang dimaksud dengan pengertian budaya positif. Nah, budaya positif ini akan kita buat melalui suatu kesepakatan. Jadi kita harus membuat suatu kesepakatan melalui guru, bersama guru, karena kita di sini adalah semua para bapak dan ibu guru. Jadi kita nanti akan membuat kesepakatan yang mencerminkan sikap dan budaya positif tadi. Budaya positif, manfaatnya atau tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah mengubah bapak ibu guru di sini untuk menumbuhkan karakter anak. Nah, di sini karakter anak yang kita harapkan adalah anak yang memiliki karakter seperti apa. Misalnya, ada yang bisa mencontohkan karakter anak yang seperti apa yang kita harapkan di sini? Tahu sopan santun. Ya, yaitu sopan santun. Bagus sekali ya Bapak ya. Itu adalah bagi kita adalah modal utama murid untuk bersikap sopan santun mungkin. Itu yang penerapan yang akan kita terapkan di sini. Ada lagi contoh budaya positif? Berakhlak yang baik. Berakhlak baik atau berakhlak mulia. Itu juga mencerminkan budaya positif. Ada lagi mungkin? Ya? Bertanggung jawab, Bu Eli, bertoleransi. Itu juga bisa kita masukkan ke budaya positif. Nah, sekarang di sini budaya positif ini memiliki suatu konsep atau perubahan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah bagian-bagian dari konsep dari budaya positif tadi. Yang sekarang perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk ke perubahan paradigma belajar, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, selama ini bagaimana paradigma kita untuk mengajar murid? Apakah kita sudah menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpihak pada murid? Apakah kita selama ini menerapkan proses pembelajaran yang hanya berpihak pada guru? Sebelum masuk ke konsep selanjutnya, saya ingin bertanya dulu, mungkin ada yang tahu? Ya, mungkin Bapak Ibu tahu pembelajaran bagaimana? Berdiferensiasi sesuai Ya. dengan kebutuhan siswa. Ya, benar Bu Surya, bagus sekali ya. Jadi berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ini adalah perubahan paradigma belajar baru. Jadi kita di sini tidak memaksakan siswa untuk menuruni kehendak guru.
Bukan berarti kita memanjakan, karena di sini sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara bahwa setiap peserta didik itu adalah unik. Maksudnya mereka sudah memiliki karakter masing-masing, dan kita sebagai guru bertugas untuk mengembangkan karakter apa yang ada pada siswa kita tersebut, bukannya kita memaksa. Jadi karakter-karakter yang dimiliki siswa itu disinilah kita kembangkan. Maka kita akan membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Karena selama ini yang kita perhatikan, mungkin ya Bapak Ibu, paradigma kita hanya belajar menuntut ketuntasan kurikulum, menuntut ketercapaian KD, menuntut berdasarkan KKN. Jadi kita memaksa siswa, kau harus tuntas di sini. Padahal belum tentu siswa itu tersebut mampu di bidang tersebut, tetapi dia mampu di bidang lain. Di mana karakter dia yang menonjol, disitulah akan kita kembangkan. Nah, ini adalah paradigma baru tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini kan kita sudah untuk kelas 7 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi nilai bukan lagi permasalahan, pasti itu tidak mungkin. Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Nah, disinilah akan kita pelajari bagaimana posisi kontrol guru yang baik. Kita harus menggunakan posisi kontrol ya. Dan segitiga resolusi, maka kita akan membuat suatu kesepakatan dengan anak atau menghukum anak nanti dengan cara yang berbeda. Dan di situ merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang tadi disebutkan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bagaimana cara kita mengontrol murid? Selama ini kita memberi hukuman kepada murid misalnya. Kalau ibu-ibu selama ini pendekatan teori kontrol. Yang pertama, perilaku memiliki tujuan. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon. Reaksi kita sama, tetapi teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, dari yang pertama itu stimulus respon, muncullah teori kontrol. Apakah kita semua memiliki realitas atau kebutuhan kita sama? SMP 1 bisa. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa. Itu disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan kita mengharapkan nanti murid akan sesuai dengan terwujudnya murid kita yang memiliki siswa profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke paradigma baru. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, siapa yang mengontrol kita? Diri kita sendiri. Jadi yang mengontrol adalah diri kita
bermanfaat, penguatan yang positif. Benar salah? Penguatan yang positif. Bukti bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik orang lain membuat rasa bersalah. Ketika kita merasa bersalah, bahwa kita akan bisa merubah konsep kita, merubah untuk lebih baik lagi. Ya, ini bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah yang tidak, pastinya tidak benar, karena kita tidak berhak untuk memaksakan suatu pendapat ke orang lain. Nah, ini adalah miskonsep tentang teori kontrol. Ke paradigma baru tentang stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Coba genggamlah tangan Anda. Coba genggamlah tangan Anda. Benar, masing-masing sudah melakukan genggam. Di sini saya mengontrol. Saya sebagai kontrol menginstruksikan, tetapi saya sebagai stimulus. Dan yang mengontrol untuk memegang tangan adalah diri kita sendiri. Jadi kita yang menentukan mau menggenggam atau tidaknya tangan. Mungkin ada yang menggenggam tangannya satu, ada yang menggenggam tangannya dua, ada juga yang tidak menggenggam. Ini karena itu adalah kontrol pada diri kita sendiri. Paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini merupakan perilaku memiliki tujuan hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dari yang kamu dengar tadi ya, bahwa hanya diri kita sendiri yang mampu mengubah atau mengontrol diri kita. Dari lain dia hanya sebagai stimulus atau respon. Lanjut, cara merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, realitas atau kebetulan. Sama tidak kebutuhan kita di sini? Tentu setiap manusia memiliki ada beberapa kebutuhan yang berbeda. Kalau makan semua sama, perlu makan. Nah, teori kontrolnya adalah kebutuhan kita itu berbeda sesuai dengan posisi atau bisa dengan kelompok naik sepeda. Kalau Pak Hendra dekat, bisa Pak Hendra naik sepeda. Jadi beda kan kebutuhan Pak Hendra dengan Bu Pipit. Ya. Itu adalah stimulus responnya. Teori kontrolnya kita tidak bisa merubah pandangan orang lain tentang dunia ini. Berbeda-beda. Kalau sama aman dunia itu. Pilihan kita juga nanti berbeda-beda. Kalau sama bahaya ini kita senang dengan Pak Rizal, nama Ibu Epi. Hanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, benar atau tidak? Belum tentu perilaku buruk itu pada teori kontrol. Perilaku buruk belum tentu dia bersama.
Kita tidak bisa menyalahkan istri tersebut untuk salah. Belum tentu karena ada masalah, mungkin karena faktor lain. Mungkin suaminya salah atau tidak. Salah tidak sih suami tersebut? Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah. Tidak boleh. Karena kita tidak berhak untuk menghukum seseorang. Mungkin bisa kita tanyakan ke si suami, apa nyontek? Bu, aku tidak bisa jawab daripada nilai gudang. Lebih baik aku yang berarti itu ada usaha. Apa permasalahannya? Di posisi kontrol kita tidak bisa menyalahkan seseorang atas apa yang dilakukannya. Dan inilah yang akan kita terapkan di kelas kita. Jadi tidak memihak murid, tidak menghukum murid secara sepihak tanpa mengetahui permasalahan. Contoh lagi, terlambat datang ke kelas, guru tersebut langsung menghukum tanpa menanyai dulu permasalahannya. Guru tidak berhak mengatakan murid tersebut bersalah. Tanya dulu, mungkin murid tadi pas di pasar pecahkan, berarti murid tidak bersalah di situ kan? Karena keadaan. Bisa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa memberikan masukan kepada orang lain. Terserah dia menerima atau tidak. Kalau dengan kalau di teori kontrol kita adalah sebagai pemenang, tidak ada yang kalah. Disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi penerapan disiplin positif pada murid kita ini sangat perlu atau sangat penting. Jadi tanpa ancaman atau tanpa hukuman, biar waktu. Nanti murid akan melihat, oh ibu itu datang tepat waktu, maka murid akan juga secara langsung akan datang tepat waktu. Ketika guru datang tidak tepat waktu, murid akan bilang, oh ibu itu saja bisa datang telat, apalagi kita. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan disiplin positif. Dengan kita menghukum murid tadi, nak kau terlambat, kau hukum, kau suruh push up ini bukan. Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif
siapa setiap individu. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama harus menjadi landasan perilaku. Nilai kebajikan di sekolah haruslah merupakan kesepakatan nilai kebajikan antara guru dan murid. Dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kalau dalam teori agama Maslow itu ada 5 tingkatan, Bu. Ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan achievement, dan seterusnya sampai aktualisasi diri. Pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sama ini katakan tadi yang sebelumnya, orang mencuri belum tentu dia melakukan kesalahan, tapi mengapa? Karena ingin bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar. Ketika kita tidak memiliki rasa kasih sayang, maka apa yang perasaan? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah juga termasuk ke kebutuhan dasar manusia. Benar tak ini? Dianggap, apabila kita di sekolah tidak dianggap, apa yang kita rasakan? Tentunya akan kecewa. Ada antusiasme dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar kita juga. Kalau tidak senyum-senyum, tidak ketawa terus, berarti bukan manusia yang normal. Pasti hidupnya bebas. Tapi di sini kebebasan termasuk ke mandiri. Berarti kita bebas untuk mandiri menentukan pilihan kita sendiri. Nah, sekarang motivasi perilaku, motivasi yang dilakukan manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada yang motivasi cenderung ke sifat positif dan ke arah negatif. Dan nanti guru mengapresiasi atau memberikan penghargaan. Banyak untuk kita memberikan reward kepada siswa yang berhasil. Itu dari sisi tadi ya. Kita lanjut selanjutnya, langsung masuk ke keyakinan kelas. Mengenal keyakinan kelas bukan membuat peraturan kelas. Ini jadi pertanyaan. Keyakinan, apa beda keyakinan dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas itu baru dibikin di ruangan kelas itu sendiri berdasarkan kesepakatan. Kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat atau sudah ada sebelumnya. Kesepakatan bersama.
yang baru akan kita buat. Misalnya kita tadi contohkan pada awal masuk sekolah kita mengajak siswa, wali kelas dan siswa membuat kesepakatan kelas. Apa-apa saja kesepakatan yang harus dipenuhi di kelas tadi. Kalau peraturan biasanya dia itu sudah ada, sudah dibuat sebelumnya. Itu beda keyakinan dan peraturan. Peserta didiknya membuat suatu keyakinan kelas. Nanti bersama dengan diskusi dengan siswa. Nanti setelah dapat keyakinan kelas, maka akan di print out dan ditempel di kelas. Jadi itu juga sebagai pengontrol, untuk pengontrol sikap siswa terhadap di kelasnya masing-masing ya. Karena mereka yang membuat. Jadi dan juga mereka bersama-sama akan menaatinya. Pada ajaran Nabi tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi peraturan yang dibuat secara bersama karena siswa yang menentukan dampaknya psikologis ke siswa itu akan lebih yakin ke mereka akan lebih cepat untuk, karena mereka yang membuat seperti itu. Apabila dia melanggar, kita bukan memberikan hukuman ya Bapak Ibu, kita kembalikan nanti. Nah, kalau datang terlambat, kesepakatan mana yang kamu lakukan? Nah, semangat sangat penting untuk menghormati setiap anggota kelas. Posisi kontrol guru yang dijelaskan tadi kan. Yang pertama penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga guru itu sebagai teman, selanjutnya keempat sebagai pemantau, dan juga guru adalah sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nanti di mana posisi kita akan berada tergantung dengan kasus apa yang akan kita hadapi di dalam kelas. Lanjut kita yang datang terlambat ke sekolah. Ketika siswa tersebut masuk ke sekolah, ternyata ada seorang guru yang melarang siswa tersebut untuk masuk ke kelas. Guru tersebut tanpa bertanya kepada siswa apa permasalahan langsung mengusir siswa untuk tidak masuk ke kelas karena mereka terlambat. Nah, dari kedua kasus ini, apa tindakan guru tersebut sudah benar dan apa tindakan siswa tersebut salah? Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Kasus yang pertama tadi berarti ibu guru tadi sudah menggunakan posisi kontrol mereka sebagai guru di posisi mana? Coba Bu Sri, boleh? Posisi guru tersebut adalah sebagai penghukum karena tanpa menanyakan sebab dan terlambat, dan semestinya dia sebagai selaku guru harus menanyakan dulu alasan mengapa dia datang
penghukum. Lanjut. Tadi sudah kita jelaskan dan sudah kita beri contoh 5 posisi kontrol dari siswa yang datang tadi. Bisa disuruh menjawab ya sebagai penghukum ya Bu Sri. Nah sekarang kita ingin mengetahui posisi kontrol apa. Aku sekarang contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali dengan kamu. Kecewa berarti di sini membuat rasa bersalah. Lanjut. Contoh ya Bapak Ibu. Di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di sini kita posisi kontrol sebagai apa? Misalnya kita marahin guru, kamu ini tidak pernah melakukan itu, salah terus. Sebagai apa kita di situ? Bisa jadi sebagai pemantau. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai kita sebagai manajer. Nah, ini satu lagi ya Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat. Kamu tidak akan mendapat nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memang benar, kalau tidak mengerjakan tugas tidak mendapat nilai. Kita sebagai teman bukan hukuman ini. Sebagai teman bisa kalau ibu ini cenderung ke teman, misalnya kita kalau orang kerja dapat nilai. Posisi kontrol sebagai teman bisa juga lanjut. Nah sekarang kita masuk ke kalau sudah selanjutnya ke segitiga restitusi. Nah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah jadi Ibu Bapak Ibu, ketika kita akan menyelesaikan permasalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya selanjutnya kita akan menstabilkan identitas, dan selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang Ibu contohkan tadi, ada siswa datang terlambat. Ketika siswa datang terlambat, ada tadi dipanggil. Kebenaran waktu itu ada guru piket, mungkin ya Bapak Ibu.
Jadi dipanggillah oleh guru piket dan diajarlah siswa tadi masuk ke ruangan. Guru piket menanyakan kepada siswa, karena guru piket tadi sudah memahami segitiga restitusi. Lain dengan kasus Ibu Iin yang pertama tadi yang dia langsung memberikan hukuman, berarti belum memahami segitiga restitusi. Jadi anak tadi dipanggil, nanya, anak, apa benar kata guru piket kamu datang terlambat? Guru piket tadi mungkin menyerahkan kepada kepala sekolah atau kepada wali kelas, ya. Ditanya anak tersebut mengapa datang terlambat, lalu anak tadi menjelaskan, Bu, saya datang terlambat karena tadi kebetulan pecah ban motor saya, Bu. Tadi pagi bengkel masih banyak tutup, jadi saya mencari bengkel sampai ke arah jalan keluar, baru bisa ditemukan. Selama 30 menit baru dapat, Bu. Itu kata anak tadi, ya. Oh, kata ibu guru, berarti adik kamu di sini tidak bersalah. Jangan kita menganggap anak bersalah. Adik di sini memang kamu tidak merasa bersalah karena memang kamu pada posisi lagi kesulitan atau memang kondisi kamu memang pencapaian, berarti bukan disengaja. Tetapi adik dengan datang ke sekolah, kamu juga sudah melanggar keyakinan keras, kan? Sudah dibuat keyakinan keras apa adik yang kamu buat tadi? Lalu siswa menjawab, Bu, keyakinan keras datang tepat waktu. Nah, jadi secara tidak langsung anak itu minta maaf. Saya minta maaf, Bu, karena saya datang terlambat karena saya pecah ban. Sudah seperti itu, kan? Selesai masalah. Berarti kita memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah. Nah, ini adalah apa? Segitiga restitusi. Ketika kita akan memecahkan masalah kepada anaknya siswa didik kita, seperti itu. Jadi kan anak tadi merasa bersalah bahwa dirinya, kan, tapi tidak, guru tersebut tidak memberikan hukuman. Mungkin seperti itu. Tiga restitusi ini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Contoh penerapannya tadi sudah diberikan contoh tadi ceritain. Ibu bisa memberikan contoh penerapan segitiga restitusi. Guru BK biasanya ini yang bisa memberikan contoh lagi bagaimana penerapan segitiga restitusi itu di kelas kita terapkan. Ya, bisa mencoba. Silakan ke depan. Pernah di suatu kejadian pada saat saya mengajar di kelas, pada saat itu saya melakukan ujian ulangan mid semester. Jadi di dalam kelas sudah perjanjian, sudah disepakatan bahwa yang namanya ujian itu tidak diperbolehkan mencontek. Nah, mungkin di sini pada saat jam proses ujian di semester, tiba-tiba mungkin ada salah satu siswa yang merasa kesulitan menjawab soal, jadi dia melakukan tindakan yang tidak benar, yaitu mencontek. Sehingga karena perbuatan mencontek ini mungkin dilihat bagi temannya tadi merasa iri karena enak betul dia tidak belajar tapi bisa menjawab karena mencontek tadi. Jadi sehingga karena sifat irinya tadi dia melakukan tindakan kekerasan seperti memukul.
Jadi akibat pukulan tadi dan karena tindakan yang tidak senang tadi dan akibat dari mencontek tadi sehingga terjadi perkelahian di kelas. Jadi untuk penyelesaiannya di sini saya tidak membenarkan kedua-duanya, tapi dan juga tidak menyalahkan keduanya karena pada dasarnya yang memukul itu pada dasarnya dia merasa benar karena ada kecurangan dalam proses ujian. Kemudian yang mencontek juga tidak saya benarkan dan tidak saya salahkan, tapi di sini tindakan salahnya adalah dia tidak melakukan yang namanya kejujuran. Yang pada dasarnya ujian itu harusnya jujur, tidak boleh mencontek karena untuk mengukur kemampuan siswa tersebut. Jadi penyelesaian yang saya lakukan adalah memberikan nasihat dan memberikan masukan kepada mereka bahwa tindakan memukul itu adalah tindakan yang salah dan mencontek juga tindakan yang salah. Tapi untuk kebenarannya mungkin cara yang menegur tadi adalah tindakan yang agak kurang pas. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri, bagus sekali ya. Jadi ketika Ibu Sri mengajar ada siswa yang nyontek. Nah, siswa yang dicontek tadi merasa tidak senang, jadi memukul temannya. Lalu Ibu Sri memanggil ketika jam belajar selesai, Ibu Sri ya, Ibu Sri memanggil anak tadi, anak yang memukul teman, ditanya. Lalu Bu Sri jelaskan bahwa perbuatan kita itu kalau begitu memang anak tersebut tidak bersalah. Tidak salah karena dia merasa temannya curang. Dan tetapi di sini Bu Sri juga menanyakan, dengan memukul teman berarti kita telah melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa minta yang disebut tadi, yaitu kesepakatan kelas menghargai sesama teman. Nah, jadi di sini Bu, Bapak Ibu, contoh kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi anak tadi merasa pada dirinya dia tidak merasa disalahkan oleh guru, tetapi dia merasa bahwa dia melakukan suatu kesalahan yang mungkin tidak disengaja, dan kesalahannya dia di sini melanggar kesepakatan, cuma kesepakatan kelas, hanya kesepakatan kelas yang ada. Jadi Bapak Ibu, begitulah kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan di kelas. Jadi jangan lagi kita menghukum anak secara sepihak. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah atau konflik pada anak dengan cara yang lebih bijaksana lagi dan tanpa menyakiti hati. Ibu mungkin hanya sampai di sini saja. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses adalah sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah kesimpulan kita
ini kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir berdiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh siapa kelas? Ya, silakan dipimpin. Adalah teman-temanku sebelum kita belajar mempunyai kebenaran. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah meminta maaf. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah masuki pembelajaran baru. Tahun ajaran baru ya. Sekarang berarti kalian dari kelas 8 sudah naik ke kelas 9. Ucapkan selamat bergabung di kelas 9. Bagaimana dengan liburannya anak-anak, menyenangkan? Menyenangkan. Kalau boleh ibu tahu, ada yang liburannya keluar kota atau dalam kota? Siapa coba ingin cerita sedikit tentang liburannya? Meta mau bercerita sedikit tentang liburannya yang menyenangkan. Ya Meta? Kemarin saya pergi ke tempat nenek saya yang ada di Palembang. Saya menunggu beliau yang sedang sakit. Berarti Meta kemarin liburannya ke Palembang, ke kota. Yang lain kemana nak? Ya Diandra, kemana liburannya? Oh, kita Jakarta. Menyenangkan? Tidak Monas. Ya itulah ya cerita
Tulis silakan ditempel di papan tulis masing-masing. Ya, yang sudah silakan, yang sudah. Tempelan. Nah, ini. Sudah, tempel lagi. Tadi kalian sudah menulis kesepakatan kalian masing-masing yang ada di papan tulis ya. Nah, yang pertama ini kita siara ya. Yang pertama dia menulis tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Coba Ibu minta bantuan Meta untuk menuliskan Meta. Tuliskan semua Meta. Tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Ini dari Tiara. Dari Cinta juga sama, tidak boleh mencontek. Sama Mbak Ira juga tidak boleh mencontek. Kakak